Rapat pleno Badan Kehormatan DPD baru saja berakhir. Badan Kehormatan DPD mengundang 2 ahli hukum tata negara untuk menentukan sikap DPD terhadap penetapan Ketua DPD Irman Gusman sebagai tersangka oleh KPK. Untuk informasi terkini kita bergabung bersama reporter Aditya Warman dan juru kamera Ria Nuryaningsih. Ya Adit, apa hasil rapat pleno Badan Kehormatan DPD malam ini? Ya, Andra, selamat malam. Memang baru saja rapat pleno yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPD RI dengan menghadirkan 2 saksi hukum tata negara baru saja selesai dilaksanakan. Ada 2 poin penting dan juga hasil yang juga coba disampaikan oleh Badan Kehormatan DPD RI terkait masalah status dari Ketua DPD RI Irman Gusman yang beberapa waktu lalu terseret kasus suap kuota gula impor maksud kami yang dilakukan oleh KPK ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama dapat kami sebutkan bahwasannya rapat yang dilakukan antara maksud kami Badan Kehormatan DPD RI ini terkait masalah kode etik tidak menyentuh ke arah pidana, dan hal tersebut menghasilkan keputusan bahwasannya Badan Kehormatan DPD RI menyatakan Irman Gusman dicopot sebagai Ketua DPD RI. Sekali lagi kami informasikan bahwasannya Badan Kehormatan DPD RI menyatakan bahwasannya Irman Gusman dicopot jabatannya sebagai Ketua DPD RI. Selanjutnya Badan Kehormatan dari DPD RI menyatakan bahwasannya ini terkait masalah kode etik yang dilanggar, yang sesuai dengan penjelasan yang diberikan kedua ahli hukum tata negara yang memang sudah diundang untuk memberikan masukan-masukannya kepada Mahkamah Kehormatan DPD RI terkait masalah keputusan yang akan diambil. Setelah itu nantinya untuk masalah keanggotaan ataupun member dari Irman Gusman sebagai anggota DPD RI itu akan lebih lanjut ditelisiki karena memang memiliki prosedur yang berbeda. Yang tadi saya sebutkan antara prosedur pidana dan juga prosedur etik memiliki 2 kategori yang berbeda dan tidak dapat disebutkan ataupun diajukan secara bersama-sama oleh Badan Kehormatan DPD RI. Andra. Ya Adit, lalu kapan hasil rapat pleno Badan Kehormatan DPD dibawa ke paripurna DPD? Memang setelah ini hasil dari rapat pleno yang baru saja selesai dilaksanakan akan segera dibawa ke rapat paripurna DPD RI yang memang rencananya akan dilaksanakan esok hari Andra, sekitar pukul 9 pagi besok akan dilaksanakan rapat paripurna DPD RI. Nantinya rapat tersebut akan disampaikan hasil-hasil dan juga temuan-temuan yang diambil intisarinya dari 2 pakar hukum yang memang sebelumnya sudah dihadirkan di rapat pleno BK DPD RI malam ini. Dan memang nantinya keputusan apakah keanggotaan Irman Gusman akan dicabut itu nanti diserahkan di dalam rapat paripurna yang akan dilaksanakan rencananya besok pukul 9. Namun sekali lagi BK DPD RI memutuskan bahwasanya Irman Gusman dicopot sebagai Ketua DPD RI ini terkait masalah status tersangka yang sudah diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait masalah suap kuota impor gula di Sumatera Utara, maksud kami di Sumatera Barat. Andra. Baik, terima kasih Adit. Pemirsa, reporter Aditya Warman dan juru kamera Ria Nuryaningsih melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta. Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta melaunching tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada serentak 2017 mendatang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama rekan kami ada Livia Ramadanti di sana. Livia, selamat siang. Apa yang menarik dari acara launching Pilgub DKI Jakarta sampai siang hari ini? Dari acara launching oleh KPUD DKI Jakarta sejak pagi hingga siang hari ini tadi sempat diperkenalkan kepada kami dan masyarakat terkait dengan maskot dari pemilihan gubernur 2017 mendatang, yaitu ada Abang None Monas. Dan selain itu hal menarik lainnya adalah hari ini terjadi atau ditandatangani nota kesepahaman antara KPUD DKI Jakarta dengan 11 atau sedikitnya ada 11 media massa nasional untuk sama-sama mengawal nanti pemilu 2017 mendatang. Dan untuk mengetahui dan bagaimana persiapan terakhir jelang pemilihan kepala daerah 2017 ini, saat ini saya telah bersama dengan Kepala dari KPUD DKI Jakarta, Bapak Sumarno. Bapak Sumarno, bisa dijelaskan kepada kami ini sejauh mana Pak persiapannya menjelang dari pendaftaran pasangan calon yang akan dimulai pada 21 hingga 23 September mendatang?
Ya, persiapan sudah banyak sekali dilakukan oleh KPU, Mbak ya. Seperti hari ini kita mensosialisasikan kegiatan agar masyarakat mengetahui dan kemudian juga tertarik untuk berpartisipasi. Kemudian juga sekarang sedang melakukan pemutakhiran data pemilih. Petugas kami sedang terjun ke lapangan dari mulai tanggal 8 September kemarin sampai dengan 7 Oktober melakukan pemutakhiran data pemilih. Kemudian terkait dengan pendaftaran calon gubernur yang mau dilaksanakan tanggal 21 sampai 23, kami juga sudah menyiapkan berbagai perangkat yang diperlukan. Ya, aturan-aturan yang ada sudah difahami oleh para petugas, kemudian juga tempat sarana prasarana sudah kita siapkan, sedang dalam proses penyiapan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pimpinan partai politik ya untuk menyampaikan persyaratan apa saja yang harus mereka bawa saat melakukan pendaftaran tanggal 21 sampai 23 nanti. Untuk wilayah-wilayah yang masih cukup rawan ini ada di sekitar mana saja? Iya, rawan dari sisi keamanan. Polisi saya kira Pak Kapolda itu sudah membuat pemetaan. Tetapi kalau dari sisi KPU itu terkait rawan itu yang terkait dengan pendataan pemilih ya. Jadi memang petugas-petugas kami yang terjun ke lapangan itu menemukan sejumlah kendala. Misalnya di daerah-daerah yang mengalami relokasi itu sulit menemukan warga. Ya, sebagian memang bisa ditemukan tapi sebagian yang lain tidak bisa ditemukan. Di mana sekarang mereka berada, apalagi kalau mereka pindahnya itu tidak terkoordinasi. Kemudian juga di wilayah-wilayah apartemen misalnya, itu juga tidak mudah melakukan pendataan. Mereka akses untuk masuk ke apartemen itu juga tidak semudah di tempat-tempat yang lainnya. Atau juga di pemukiman elit gitu. Kadang-kadang mereka juga tidak welcome, padahal ini sesungguhnya untuk keperluan mereka, memfasilitasi mereka untuk mendapatkan hak politiknya pada tanggal 15 Februari yang akan datang. Gitu. Untuk targetnya sendiri nih Pak, ada berapa sih pemilih Jakarta yang akan ikut dalam pilkada serentak? Ya, sekarang data yang dimutakhirkan itu ada sekitar 8,2 juta. Nah, nanti 82,2 itu pasti akan dilakukan pemutakhiran ya, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat. Pasti berkurang dari itu. Nah, sekitar estimasi kami sekitar 7,6 juta, antara 7,4 sampai 7,6 juta ya. Nanti apakah nanti seperti itu nanti kita lihat hasilnya saat DPT ditetapkan di awal bulan Desember yang akan datang. Untuk menarik para pemilih pemula untuk ikut dalam pilkada serentak nanti 2017, apa saja yang sudah dilakukan oleh KPUD sendiri? Ya, ada berbagai kegiatan sosialisasi untuk menarik pemilih pemula ya. Kami sudah mengunjungi kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, ada kegiatan-kegiatan juga yang melibatkan mereka. Misalnya sekarang ini sedang berlangsung lomba paduan suara di tingkat SMA. Untuk paduan suara terkait dengan jingle pilkada kita. Itu di berbagai SMA itu ikut serta dalam kegiatan itu, dan nanti tanggal 30 September itu finalnya di tingkat provinsi. Itu juga kemudian juga diskusi-diskusi, kegiatan-kegiatan yang cukup menarik mereka. Sebentar lagi kami juga akan melakukan election camp gitu yang melibatkan para pemilih pemula begitu. Terima kasih banyak. Ya, tadi merupakan bincang-bincang kami langsung dengan Kepala KPUD DKI Jakarta Bapak Sumarno. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan akan mengikuti ketentuan KPUD DKI Jakarta yang mensyaratkan surat cuti bagi petahana yang mendaftar Pilgub DKI. Sembari menanti putusan MK, Ahok menegaskan komit untuk taat pada aturan cuti yang berlaku. Ahok kembali mengklarifikasi bahwa langkahnya mengajukan uji materi ke MK bukan untuk menolak kewajiban cuti petahana selama masa kampanye. Ahok menyatakan masih konsisten berpendapat petahana harus cuti pada saat melakukan kegiatan kampanye yang durasinya hanya sekitar 2 minggu. Yang Ahok tolak adalah cuti selama masa kampanye yang bisa berlangsung selama 4 hingga 6 bulan. Selama masa kampanye tersebut, roda pemerintahan bisa terganggu karena kewenangan PLT Gubernur terbatas. Untuk memperkuat argumentasinya, Ahok akan menghadirkan saksi ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Pilkada di MK. Laporan Komandan Upacara. Jadi orang tuh salah, yang saya protes tuh bukan soal cuti loh. Yang saya bilang adalah kalau dulu cuti itu di jadwal kampanye 2 minggu. Itu yang saya tuntut. Saya minta harusnya selama seminggu 2 minggu kalau kamu mau jadwal kampanye wajib cuti. Itu saya dorong. Tapi kalau cuti wajib itu masa kampanye nggak cocok 4 bulan ini.
Saya mau bawa kali ke persiapan dari Gubernur DKI Jakarta petahana, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan akan mengikuti ketentuan KPUD DKI Jakarta yang mensyaratkan surat cuti bagi petahana yang mendaftar pada Pilgub mendatang. Sembari menanti putusan MK, Ahok menegaskan komit untuk taat pada aturan yang berlaku. Ahok kembali mengklarifikasi bahwa langkahnya mengajukan uji materi ke MK bukan untuk menolak kewajiban cuti petahana selama masa kampanye. Ahok menyatakan masih konsisten berpendapat petahana harus cuti pada saat melakukan kegiatan kampanye yang durasinya hanya sekitar 2 minggu. Yang Ahok tolak adalah cuti selama masa kampanye yang bisa berlangsung selama 4 hingga 6 bulan. Selama masa kampanye tersebut, roda pemerintahan bisa terganggu karena kewenangan PLT Gubernur terbatas. Untuk memperkuat argumentasinya, Ahok akan menghadirkan saksi ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Pilkada di MK. Laporan Komandan Upacara. Jadi orang tuh salah, yang saya protes tuh bukan soal cuti loh. Yang saya bilang adalah kalau dulu cuti itu di jadwal kampanye 2 minggu, itu yang saya tuntut. Saya minta harusnya selama seminggu 2 minggu kalau kamu mau jadwal kampanye wajib cuti. Itu saya dorong. Tapi kalau cuti wajib itu masa kampanye, nggak cocok 4 bulan ini. Saya mau bawa saksi ahli.